Halo, saya Dr. Leo. Selamat datang di channel Malpractice Makes Perfect, channel tentang ilmu hitam dunia kedokteran. Bagian 2, hoax yang dimanfaatkan. Jadi pelayanan medis adalah sesuatu yang teknikal. Bahkan bila disebut seni, ada prinsip kaku yang berlaku sama di seluruh dunia. Di Arab, di Eropa, di Amerika Latin, Kanada, Indonesia, sama-sama manusia. Artinya, yang racun di satu negara akan jadi racun di seluruh dunia. Ini penting, jadi tidak geografis standar medis itu. Masalahnya, ketika politik menjanjikan sesuatu di luar kemampuan finansial suatu negara atau daerah, maka hoax sangat berpotensi untuk dimanfaatkan oleh sistem politik tersebut. Benernya agak malu gitu ya untuk membicarakan hoax, karena latar belakang yang digunakan, latar belakang ilmu yang digunakan untuk membantah hoax ini sebenarnya tidak perlu sekolah 6 tahun, 12 tahun, 18 tahun. Cukup tingkat SMP atau SMA aja udah paham bahwa ini sebenarnya tidak masuk akal. Nah, karena alasan ini, sang penyebar hoax, mereka yang memberitakan hoax ini atau memanfaatkan atau mengeksploitasi hoax ini, akan mengandalkan otoritas. Saya dokter kah, saya pejabat kah, saya kepala daerah kah, dengarkan saya lebih ngerti. Padahal ketika kita pakai akal sehat, tidak masuk akal. Saya akan mulai dengan hoax 0 atau hoax 0. Saya sebut hoax 0 karena hoax ini tidak disebarkan oleh petugas kesehatan atau pemberi layanan. Biasanya hoax ini justru disebarkan oleh mereka di luar lingkungan pemberi layanan. Hoax ini berbunyi begini: adalah tanggung jawab penuh dokter, klinik, rumah sakit, atau pemberi layanan kesehatan bila mana kebutuhan pasien tidak terpenuhi. Padahal, coba pikirkan, pasien itu, pelayanan kesehatan kepada pasien itu setidak-tidaknya punya 3 parameter. Punya ketersediaan obat dan fasilitas, punya ketersediaan pembiayaan, dan punya kualitas kerja pemberi layanan medis. Jadi ada 3 minimal kan parameter di sana yang bisa dilakukan oleh seorang petugas medis atau pemberi layanan medis. Ya, kualitas kerja pemberi layanan medis. Kualitas kerjanya tanggung jawab kita, tapi ketersediaan obat dan fasilitas, ketersediaan pembiayaan, itu tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab politik. Jadi ketika ada yang salah dengan pasien, yang bisa dipertanggungjawabkan oleh pemberi layanan hanya kualitasnya. Obat dan pembiayaan bukan tanggung jawab pemberi layanan. Ini sebenarnya gampang ketika kita pikirkan lagi dengan, atau kita analogikan dengan profesi lain. Bayangkan tukang pipa lah, atau kontraktor rumah. Anda tidak ada uang, Anda tidak ada bahan, Anda sewa kontraktor yang sangat cerdas. Bagaimana caranya dia bangun rumah? Dengan bahan seadanya, tanda kutip. Anda minta kualitas rumah bagus, bahannya seadanya. Atau katakan lebih mendekati ke kesehatan, pada bencana kelaparan. Negaranya tidak ada makanan, negaranya tidak ada alat masak, kirim koki yang sangat pintar ke tempat kelaparan. Ya pastilah orang mati lapar. Analoginya seperti itu. Jadi tenaga kesehatan itu ya profesional, tapi obat, fasilitas, pembiayaan bukan tanggung jawabnya si profesional itu. Saya banyak menggunakan analogi supaya terbuka akal sehat, bahwa kalau ada yang meninggal, ada yang cacat, ada yang wafat karena fasilitas tidak ada, karena obat tidak ada, karena pembiayaan tidak ada, bukan tanggung jawab pemberi layanan, bukan tanggung jawab dokter, bukan tanggung jawab rumah sakit, bukan tanggung jawab klinik. Ini yang sering ditembak masyarakat ke pelayan kesehatan. Pasiennya meninggal,
otomatis salah dokter. Pasiennya cacat, otomatis salah dokter. Enggak gitu. Ada dua parameter yang memang disembunyikan oleh masyarakat dan sistem politik. Ketersediaan obat, fasilitas, pembiayaan. Katakan Anda berjalan di tengah hutan. Lihat ada orang berdarah-darah. Anda coba tolong. Dia meninggal. Salah Anda. Itu jelas nggak ada fasilitas, jelas nggak ada pembiayaan, jelas tidak ada obat yang dibutuhkan. Lebih dekat aja. Lebih dekat ke kehidupan kota. Ada tabrakan. Di sebelah Anda, orang kakinya lepas. Darah keluar, Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, karena Anda bisa ngapa-ngapain, Anda coba liatin. Terus akhirnya dia meninggal. Salah Anda. Kan enggak. Kan nggak ada fasilitas, nggak ada obat, nggak ada pembiayaan. Oke, jadi dari analogi kecelakaan itu, kita ke rumah sakit sekarang. Katakan pasien datang sekarang. Ada obatnya ada di kulkas, tapi fasilitas dan pembiayaan tidak ada. Bagaimana caranya pasien itu bisa selamat? Pasien meninggal. Apa salah rumah sakit? Ya enggak. Pembiayaannya nggak ada, meskipun obatnya ada. Kasus yang lain lah. Pasien datang, pembiayaan ada, obat ada, nggak ada fasilitas tes. Jadi dokter nggak tahu sakitnya apa, meskipun obatnya ada. Ya nggak bisa. Gitu. Jadi, kesehatan itu tiga-tiganya harus ada. Dokternya ada, fasilitas tesnya ada, obatnya ada, pembiayaannya ada, 4 ya. Salah satu tidak ada, pasien mati, jangan dibebankan ke tenaga medis. Berarti ada inkompetensi di sana, tapi kemungkinan inkompetensinya antara di masyarakat atau di politik. Nah, inilah namanya hoax zero, supaya tidak ada kebencian di masyarakat terhadap bidang kesehatan. Seakan-akan kalau pasien meninggal dan cacat atau luka, selalu salah yang medis. Tidak. Harus ditinjau tiga-tiganya. Pembiayaannya ada nggak? Gitu. Dan lagi menutup hoax zero ini, latar belakang saya buat channel YouTube ini adalah kenyataan bahwa di Indonesia banyak yang meninggal, kemungkinan banyak yang meninggal karena salah satu ini tidak ada. Dokter Indonesia berkualitas. Karena jadi dokter itu ya belajar 6 tahun untuk memantapkan kualitas itu gitu. Jadi saya kalau bilang dokter Indonesia nggak berkualitas, fitnah. Dokter Indonesia berkualitas. Tapi kalau pembiayaan cacat, atau fasilitas cacat, atau ketersediaan obat cacat, mati atau cacat lah orangnya yang datang ke fasilitas bersangkutan.